Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang PKMGT atau gagasan tertulis. Kelompok kita beranggotakan 7 orang, yaitu Nur Muhammad Ariski, Nadia Karen Ulia Palupi, Rehan Ayunda Surya Putri, Laura Reva Tamarisda, Nurhaya Kamilah, Rizky Ramadanik, dan Hanum Dwi Hasanah. Topik diskusi yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai ciri-ciri PKMGT, sifat-sifat PKMGT, definisi PKMGT, bentuk proposal PKMGT, luaran PKMGT, dan contoh topik dari PKMGT. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita bahas satu persatu. Definisi PKMGT. PKMGT merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menuliskan ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Ide tersebut seyogyanya unik, kreatif, dan bermanfaat sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. PKMGT memiliki sifat utama yaitu futuristik dan visioner, memerlukan durasi waktu yang panjang, realistik, serta berdampak sistemik atau berskala masif. PKMGT tidak mengenal batasan keilmuan atau borderless, yang artinya mahasiswa dengan ilmu eksakta diperkenankan untuk menyusun PKMGT persoalan sosial budaya. Demikian pula sebaliknya. Adapun ciri-ciri PKMGT jika dilihat dari beberapa aspek, yang pertama, karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Yang kedua, tidak terikat bidang ilmu. Yang ketiga, peserta adalah kelompok mahasiswa program pendidikan S1 yang terdaftar pada PD Dikti. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar sarjana dan sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas seperti farmasi, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lain-lain tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKMGT. Adapun kelompok pengusul berjumlah 3-5 mahasiswa yang terdiri dari 1 ketua dan 2-4 orang anggota. Yang keempat, luaran kegiatan. Luaran kegiatan adalah kegagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat PKMGT dalam bentuk artikel gagasan tertulis yang memuat konten, konsep, perubahan, atau pengembangan. Yang kelima, judul hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKMGT juga bersifat menyelesaikan persoalan atau problem solving. Selain itu, sifat utama PKMGT lainnya adalah futuristik, visioner, memerlukan durasi waktu panjang, realistik, dan berdampak sistemik atau berskala masif. Bentuk proposal PKMGT, gagasan tertulis. Daftar isi. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua gagasan, yang ketiga kesimpulan, yang keempat daftar pustaka, kemudian lampiran. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi dan kondisi bangsa, negara yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKMGT, dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung. Bagian ini juga mengungkap tujuan dan besarnya manfaat yang ingin dicapai. Yang kedua, gagasan. Bagian gagasan berisi uraian tentang A. Kondisi terkini pencetusan gagasan. Diperoleh dari bahan bacaan, wawancara atau diskusi, observasi, imajinasi yang relevan. B. Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan. C. Seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbaharui atau dikembangkan jika gagasan tersebut diimplementasikan. D. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya. E. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau pembaruan yang diharapkan dapat tercapai. Ketiga, kesimpulan. Secara umum, kesimpulan yang merupakan bagian dari akhir tulisan berisikan pengungkapan gagasan yang diajukan, teknik implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh yaitu manfaat dan dampak gagasan. Yang keempat, daftar pustaka.
Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard. Terdapat banyak varian dari sistem Harvard yang digunakan dalam berbagai jurnal di dunia. Sistem Harvard menggunakan penama penulisan dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi, baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan. Alamat internet ditujukan menggunakan huruf italik. Lampiran. Yang pertama, biodata ketua dan anggota yang ditandatangani. Biodata ketua dapat dilihat pada gambar berikut. Biodata anggota pertama dan kedua sebagai berikut. Lampiran kedua yaitu biodata dosen pembimbing sebagai berikut. Yang ketiga, susunan organisasi, tim penyusun dan pembagian tugas sebagai berikut. Yang keempat, surat pernyataan ketua tim sebagai berikut. Luaran PKM GT. Luaran berupa gagasan kreatif yang tertulis dan artikel. Luaran kegiatan adalah gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat PKM GT dalam bentuk artikel gagasan tertulis yang memuat konten konsep perubahan atau pengembangan. Luaran kegiatan PKM GT adalah gagasan kreatif dalam bentuk karya ilmiah. Baik, selanjutnya adalah topik dari PKM GT. Jadi, topik dari PKM GT di sini adalah suatu gagasan yang tertulis yang mana nantinya punya manfaat untuk masyarakat luas dan juga mempunyai potensi untuk dikembangkan ke depannya atau mempunyai jangka waktu yang panjang. Jadi di sini contohnya kami ambil dari juara PKM tahun-tahun kemarin. Contohnya di sini ada pada nomor 12 dengan judul pengembangan buku ajar bahasa Jawa sekolah dasar berbasiskan budaya lokal. Lalu pada nomor 13 di sini ada arisan membuat susu untuk meningkatkan multi intelijensi siswa SD kelas rendah. Lalu ada juga nomor 15 tentang PKM GT, yaitu judulnya Pola Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Gender ditinjau dari segi stratifikasi sosial. Dan yang terakhir di sini contoh yang kami ambil yaitu sebagai alternatif teknik pembelajaran teks Hurtator Exposition. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.